Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Syukur alhamdulillah atas segala nikmatnya diberikan Allah. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, malam hari ini sebagaimana biasanya kami dulu di pesantren masuk di bulan Rajab, itu biasanya kami sudah mulai membaca kembali kitab-kitab terkait dengan Syam. Bahkan ada beberapa pesantren yang ketika bulan Ramadan itu mengadakan khataman, istilahnya. Khatamannya bukan khataman Quran, akan tetapi khataman Sahih Imam Al-Bukhari. Jadi tidak hanya Al-Quran yang dikhatamkan, namun juga hadis Sahih Imam Al-Bukhari khatam ketika bulan Ramadan. Oleh karena itu malam hari ini diantaranya sekarang sudah bulan Sya'ban. Kita sudah bulan Sya'ban, bahkan tanggal pinten 11 Sya'ban, sebentar lagi Pak. Sehingga malam hari ini mari kita kembali untuk mengingat babus Syam atau kitabus Syam di dalam Sahih Imam Al-Bukhari. Sebagaimana ulama, kita melihat banyak tokoh, banyak ulama yang membaca Sahih Imam Al-Bukhari itu sampai puluhan kali, berulang-ulang membaca Sahih Al-Bukhari. Kita sudah berapa kali khatam membaca Sahih Imam Al-Bukhari? Belum. Ya. Saya bilang membaca, kita belum tuntas ya. Alhamdulillah setidaknya saya sudah tuntas Bapak Ibu. Menyemangati kita bersama di bulan Ramadan. Andai kata kesulitan untuk menuntaskan, maka jenengan pilih kitab apa di dalam Sahih Al-Bukhari yang ingin jenengan baca. Kitab, kalau keseluruhan kitab belum tuntas, kitab Syam sudah tuntas napa dereng? Padahal kita sudah ketemu Ramadan itu sesuai usia kita ya. Akan sayang kalau kemudian kita lewatkan. Alangkah baiknya ketika kita membaca kitab hadis ini, kita memiliki syarah atau uraian hadisnya, sehingga kemudian ketika membaca kita mendapatkan wawasan yang jauh lebih paripurna. Bapak Ibu, mohon maaf belum sempat saya fotokopikan. Di sisi yang lain, saya meyakini jenengan di rumah umumnya punya kitab ini, begitu. Walaupun dalam cetakan yang baru tidak seperti ini cetakan lama, hadiah dari ayah saya, mpun mulai bolong-bolong ngeten iki. Namun cetakannya masih sangat bagus Bapak, dan tulisannya juga masih sangat bagus.
Dulu ketika saya membacanya tanpa kacamata, kitab ini sekarang membutuhkan kacamata. Oleh karena itu saya cetak lagi dengan font yang lebih besar agar lebih bisa membantu membaca. Baik, mari kita mulai. Insya Allah hadis yang awal ini kita tidak asing karena mungkin banyak guru-guru kita menyampaikannya. Isinya di kitab Siyam saya hanya akan meletakkan hadis-hadis yang berkaitan dengan Ramadan. Baik, Bapak dan Ibu, sebagaimana kita ketahui, Ramadan itu terjemahnya adalah napa Ramadan? Membakar, betul. Artinya membakar. Maksudnya apa? Membakar dosa-dosa kita, membakar maksiat kita. Dan di sini kita diingatkan di bulan Ramadan hadis dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-siyamu junnah fala yarfuth wala yajhal wa in imru'u qatalahu aw syatamahu falyakul inni sha'imun marratain walladhi nafsi biyadihi la khulufu famis shaimi atyabu 'indallahi ta'ala min rihil misk yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli as-siyamu li wa ana ajzi bihi wal hasanatu bi asyri amthaliha. Dari Abu Hurairah, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, As-siyamu junnah fala yarfuth wala yajhal. Kita diingatkan, siam itu adalah perisai, maka jangan berbuat rafath, jangan berbuat jahil. Rafatha itu artinya cabul, sebagaimana pernah saya sampaikan, sesuatu yang mengarahkan kita kepada syahwat. Itu ketika siam dilarang. Ketika tidak siam boleh kalau dengan istrinya, bukan tidak dilarang sepenuhnya, ngen nggodha liyane. Jadi boleh jika dengan yang halal. Tapi ketika siam, istri kita yang halal itu menjadi haram ketika siam. Begitu. Jadi menggoda istri sampai pada tataran yang mengkhawatirkan, khawatir tidak kuat menahan, itu tidak boleh ketika kita siam. Maksudnya demikian. Atau rafatha dalam arti apa? Berkalimat, mengucapkan kata, atau sekarang, nah ini, mulutnya diam, jempole umek. Nah ini juga mengkhawatirkan. Jadi mulutnya diam, tetapi nyekrolnya yang aneh-aneh. Atau kadang kita ini sudah mencari yang benar, yang muncul tidak benar. Atau ini nuwun sewu ibu-ibu, di grup bapak-bapak itu yang isinya bapak-bapak tok nggih, atau mungkin teman-teman konco mancing komunitas dan lain sebagainya. Niku kalau Ramadan justru membuat stiker aneh-aneh biasanya. Ya, yang pernah saya contohkan mungkin sederhana, berbukalah dengan yang manis, yang dikirim bukan kurma tapi gambar akhwat. Nah, ngoten niku kadang niku guyonane kanca-kanca nih. Dan itu juga berbahaya walaupun sudah berbuka puasa. Kenapa? Karena gambar yang dikirim kadang tidak menutup aurat, menggoda, dan itu bukan istri kita. Sudah ngempet mulai adzan subuh wis mandek, sampai maghrib sudah menahan, menjaga mata, menjaga indera kita. Lah kok baru berbuka puasa, makan takjil, buka handphone, kurang ajar arek-arek. Jadi itu kehati-hatian kita sekarang. Istilahnya para ustadz, para kiai, saiki ku ono setan sing kuat, yaiku setan gepeng, ya istilahnya. Setan gepeng niki sulit dilawan ya. Karena kadang ada saja awalnya
pengen buka WA, ada notifikasi lain, IG, TikTok, bla bla bla, tertarik kan? Pun mulai lali pun. Ini kehati-hatian. Jadi rofatha itu sesuatu yang cabul atau membangkitkan syahwat. Wala yajhal, dan melakukan sesuatu yang lagau, yang jahil, yang bodoh. Sesuatu yang lagau itu ketika Ramadan dilarang, yang sia-sia nih dulu dilarang, apalagi bermaksiat. Jadi ketika Ramadan kita harus jelas tujuannya. Kita melakukan sesuatu harus jelas, tidak sampai bingung, tidak sampai yajhal. Wa in imru'u qatalahu aw syatamahu falyakul inni shaimun marratain. Dan jika ada yang memprovokasi, ada yang mengajak bertengkar, mengajak berkelahi, maka junnahnya nempel, mengatakan kepada dirinya, poso aku, ya Allah sabar poso. Nah itu ulama menyampaikan, yang pertama kalimat itu adalah penekanan junnah untuk dirinya, harus bertahan ketika ada yang memprovokasi. Kadang tidak mesti, entah di jalan ya, sepeda motoran enak-enak santai dipotong, tiba-tiba yang keluar kebun binatang ya. Nah ini ketika siam harus menahan, ya Allah poso. Tapi ngeten nggih mboten nangsal. Saking aku jek poso, enten ono aku nek wis buka nggih mboten nangsal ya. Sami ya. Saking saiki poso kon aku gak poso, enten ono kok wayahe traweh kon. Nggih mboten ya. Jadi Ramadan ini benar-benar membakar kita untuk menjadi insan yang bertakwa, insan yang lebih baik. Jadi tadi diingatkan, rafath tidak boleh, jahil tidak boleh, kemudian emosi yang mengakibatkan kita marah atau bahkan sampai berkelahi atau bertengkar. Nah ini kita tahan ketika shaim, menjadi orang yang puasa. Walladzi nafsi biyadihi la khulufu famis shaim atyabu indallahi ta'ala min rihil misk. Adapun orang yang siam, sebagaimana kita ketahui, di dunia bau mulutnya tidak sedap, namun di akhirat bau mulutnya jauh lebih harum daripada minyak terbaik di jannah. Nah ini keutamaan diantaranya. Sudah tidak perlu pakai semprotan mulut, otomatis wangi di jannah. Tapi kalau di dunia ya jangan tanya. Ya, jenengan pun semerap bagaimana baunya, bau mulut orang yang sedang siam. Baik, ini diantara keutamaan. Yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu. Jadi orang siam itu meninggalkan makan, meninggalkan minum, dan meninggalkan syahwat. Nah, makan dan minumnya ini insya Allah siap. Kadang syahwatnya tergoda. Bahkan disampaikan asyamuli, siam itu untukku, firman Allah. Wa ana ajzi bihi wal hasanatu bi asri amsalihha. Bahkan orang yang siam di bulan Ramadan, kebaikannya akan dilipat gandakan 10 kebaikan. Kalau kita di luar bulan Ramadan sholat berjamaah mendapatkan 27 derajat, maka di bulan Ramadan kita akan mendapatkan 270 derajat. Itu hitung-hitungan manusia sederhananya. Namun segala sesuatu Allah yang menentukan. Dan di bulan Ramadan kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saya mengingatkan kembali, ketika Ramadan jangan sampai kita menahan lapar dan dahaga, namun kemudian kita justru makan bangkai saudara kita sendiri. Dengan apa? Membicarakan keburukan saudara kita tidak pada tempatnya. Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui, bolehkah kita membicarakan keburukan orang lain? Boleh, jika pada tempatnya. Contoh, jenengan dipanggil di persidangan, diminta menjadi saksi.
Kemudian ditanya oleh hakim, bener dia ini mencuri, jenengan pikirannya keliru loh, lah aku membicarakan keburukan orang lain, kewalik nih, nggih. Justru ketika kemudian kita diminta menjadi saksi, kita harus membicarakan kalau dia jahat maka jahat. Nah ini, atau dalam rangka mencari solusi, seorang istri yang mengadukan kejahatan suaminya atau sebaliknya, kalau tidak disampaikan berbahaya, maka boleh disampaikan kepada pengadilan untuk urusan apa? Mencari solusi. Atau dalam bab nikah, ketika kita yang tahu, misal ini ada wanita baik-baik, kemudian ada pria yang kita tahu pria itu tidak baik, akan menikahi wanita yang baik ini, kita ditanya, Pak nun sewu, jenengan bertanya, jenengan tanggel niki dalam rangka nopo? Tapi kalau ini terkait dengan nikah, justru khawatir menjerumuskan gadis baik-baik mendapatkan suami yang tidak baik, kita harus menyampaikan, loh, ternyata ada porsi-porsi di mana kita boleh berbicara tentang kondisi negatif seseorang, tapi harus pada tempatnya, tidak boleh sembarangan. Di sisi yang lain kita diingatkan, saya pernah menyampaikan siam itu terjemahnya puasa, namun tidak semua puasa itu sama dengan siam, karena ada puasa-puasa di mana puasa itu tidak sebagaimana definisi siam. Definisi siam atau puasa di dalam Islam itu kan menahan makan atau menahan lapar dan dahaga, mulai dari, kalau kesulitan mulai dari adzan subuh ya, sampai adzan maghrib pun, kalau kesulitan ya, pokoknya adzan subuh mandek, adzan maghrib maem male takjil, kemudian makan. Nah, kita melihat bagaimana syariat siam, jenengan bisa membaca di Qasasul Anbiya terkait dengan peristiwa ibunda Nabi Musa. Syariat siam atau puasa di zaman di zaman Nabi Isa itu ada 3 macam. Ini yang pernah saya baca. Yang pertama, ada yang siamnya seperti siam kita, menahan lapar dan dahaga. Yang kedua, ada yang siamnya adalah siam tidak berbicara atau poso bisu. Itu ada zaman Nabi Isa. Dan itu terbukti dengan Maryam melakukan demikian setelah menggendong bayi beliau selepas melahirkan menuju ke masyarakat, itu sama sekali tidak berbicara, hingga yang menjawab pertanyaan dan tuduhan zina masyarakat itu, yang menjawab adalah Nabi Isa, bayi ini. Itu disampaikan dalam Qasasul Anbiya, Maryam makan tapi puasa. Maksudnya puasa apa? Puasa tidak berbicara. Yang ketiga, bentuk syariat puasanya pada zaman itu adalah menggabungkan keduanya, tidak makan, tidak minum, tidak ngomong. Ya napa niki? Dilakoni ya. Kira-kira lebih berat mana? Kita tidak makan minum mulai adzan subuh sampai maghrib, atau tidak berbicara mulai adzan subuh sampai maghrib? Berat mana? Jenengan coba mawon nggih. Nanti bisa menilai. Sehingga hari ini Bapak dan Ibu, syariat siam kita itu oleh ulama disampaikan ini adalah syariat yang teringan untuk kita, yang paling ringan. Bayangkan dulu kita pernah membaca selama Ramadan tidak boleh berhubungan suami istri, betul ya? Walaupun sudah berbuka puasa. Bayangkan 1 bulan. Bagi yang masih sehat, wah berat ya. Namun ketika kemudian hal itu berubah, selama sudah berbuka puasa maka
boleh. Sahabat pun gembira. Loh, ini bukan kita. Sahabat pun gembira. Padahal kita tahu keimanan para sahabat. Sehingga sekali lagi hal ini menjadikan kita ingat, ya Allah, sudah cukup banyak keringanan terkait siam kita di bulan Ramadan. Baik Bapak dan Ibu, ini adalah terkait dengan hadis yang pertama. Yang kedua, An Sahl radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu sha'imuna yaumal qiyamati la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yuqalu aina sha'imun fayaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhulu minhu ahadun. Dari Sahal radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam surga ada bab, ada pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan. Dan Ar-Rayyan ini adalah pintu khusus yang pada hari kiamat tidak akan ada orang yang masuk jannah melewati pintu itu kecuali para shaimun, orang-orang yang berpuasa. Tidak akan ada seorang pun yang masuk melewati pintu tersebut selain mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, mana para shaimun? Maka para shaimun berdiri menghadap, tidak akan ada seorang pun yang masuk melewati pintu tersebut selain mereka. Apabila mereka telah masuk semuanya, maka pintu itu ditutup dan tidak akan ada seorang pun yang melewati pintu tersebut kecuali mereka yang ahli siam. Satu pintu khusus untuk mereka yang siam. Di hadis yang ketiga, an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila bulan Ramadan datang maka pintu-pintu jannah dibuka. Dan ini mengingatkan kita Bapak dan Ibu terkait dengan salah satu hadis mengenai salah seorang yang bertanya tentang pintu jannah. Dan kita sama-sama tahu di hadis tersebut ada 8 pintu jannah yang disebutkan. Hadis itu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam hadis ini disebutkan pintu-pintu jannah. Saya akan menyebutkan berdasarkan 8 pintu jannah. Yang pertama adalah babus shalah, yakni pintu khusus untuk orang yang salatnya baik. Jadi pintu khusus barang siapa termasuk ahli salat, maka ia akan dipanggil dari pintu salat di jannah. Bapak dan Ibu, salat maghrib 3 rakaat, khusyuknya berapa rakaat? 3 rakaat, alhamdulillah, cocok nih mungkin. Dipanggil kita di sini. Yang kedua adalah babur rayyan. Sebagaimana kita ketahui, babur rayyan adalah pintu khusus untuk orang yang siam. Yang ketiga adalah babus shadaqah, yakni pintu khusus yang termasuk ahli sedekah dipanggil dari pintu sedekah. Yang keempat babul jihad fi sabilillah, pintu untuk orang yang jihad fi sabilillah. Dan kita sama-sama tahu makna jihad di sini diantaranya adalah al-jihadu fi talabil ilm wa ta'limihi. Jihadnya orang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya. Masya Allah. Jenengan menuntut ilmu, mendapatkan kesempatan dipanggil dari pintu ini. Kami yang mengajar juga mendapatkan kesempatan. Oleh karena itu, ulama menyampaikan terkait dengan mencari ilmu ini, kita diberikan banyak kemudahan, bahkan didekatkan
ke jannah. Sahalallahu tariqan ilal jannah. Dimudahkan bagi kita jalan menuju jannah. Dan itu adalah orang yang mau berjihad ilmu. Bapak dan Ibu, alhamdulillah, di antara persiapan banyak negara perang nuklir, ya. Iran dengan Amerika, Rusia dengan Ukraina, Cina dengan Taiwan, gitu. Thailand dengan Kamboja, Indonesia dengan Konoha. Indonesia masih dengan dirinya sendiri, ya Pak Ibu. Sementara negara yang lain sudah siap-siap. Arab Saudi sudah mulai tata-tata, Eropa tata-tata, sudah mulai mengedarkan informasi. Jika perang terjadi, siapkan 21 perlengkapan harus ada di tas. Karena bisa jadi tiba-tiba pasokan listrik terhenti, pasokan air terhenti, harus bertahan sekian hari. Sudah begitu Eropa sekarang. Kita santai saja, mantap, perang nuklir atau perang apa, enteng awak dewe nih. Kemarin itu sampai ada guyonan, nek misalnya nuklirnya ditembak, no, kira-kira Mojokerto kena orang, sampai nitung dewe, cah aku ya bingung. Bayangkan hari ini, ya Allah, dunia sejatinya sedang diambang perang besar. Jika kemudian yang ditembakkan adalah senjata pemusnah massal. Itu realita kita hari ini. Dan bisa saja wong ayat dan hadis tentang jihad itu kan tidak dihapus, gitu? Tidak ada penghapusan. Artinya wallahu a'lam, mungkin hal tersebut bisa saja terjadi. Kita tidak melihat terlalu jauh. Di Indonesia sendiri beberapa kali terjadi konflik, gitu. Dan hari ini dunia sudah mulai tata-tata. Wallahu a'lam. Baik, saya lanjutkan. Pintu selanjutnya adalah babul hajj. Namun hal ini dikhususkan untuk yang haji mabrur. Kalau tidak mabrur, maka dia mabur. Dan ciri seseorang yang selepas melaksanakan umroh atau haji mabrur itu cirinya adalah dia menjadi semakin baik. Jadi selepas pulang haji makin baik. Kita tidak membayangkan kalau kemudian ada, dulu zaman penjajahan itu kan titel haji untuk Belanda, kiai haji atau haji itu untuk penanda supaya mudah menangkap. Karena rata-rata orang haji itu ketika pulang jadi pemberontaknya Belanda, gitu, melawan penjajahan. Sehingga oleh Belanda di kode haji itu biar gampang, itu yang pernah saya baca, menangkapnya supaya mudah. Dan penyebutan haji pada waktu itu untuk pejuang Indonesia itu penyemangat. Karena orang yang berangkat haji pada waktu itu artinya orang-orang yang berani mati, Bang. Berangkat haji itu banyak yang membuat wasiat. Kenapa? Kemungkinan tidak pulang itu tinggi ternyata. Beda dengan sekarang, ya. Dulu kan naik kapal, saya membaca bukunya Buya Hamka itu, perjuangan luar biasa, naik kapal itu berhari-hari. Nanti turun bukan naik bis tapi naik onta. Bahkan kadang kafilah haji itu bisa dirampok, orangnya dibunuh. Loh, nyenan bayangkan. Dan dibunuhnya di mana? Di tengah padang pasir. Kan sudah ndak ketemu. Wong sakniki sedinten mboten kepanggih enten saged video call nggih. Ya apa kabare? Alhamdulillah ketok Ka'bah sampean. Gitu. Saged ngevlog gitu sambil haji. Guys, saya umroh guys, gitu kan ya. Kan saged sakniki. Zaman dulu lost kontak, hilang sudah berhari-hari. Bayangkan perasaan yang ditinggal juga. Bapak iki balik ta ora lho.
Sehingga ketika pulang haji itu masya Allah semangatnya, karena di sana juga ketemu tokoh-tokoh Islam. Belajar dari beliau bagaimana memerdekakan diri dari penjajahan. Pulang ke Indonesia, Belanda sudah nyadat, iki calon pemberontak ini. Sudah begitu. Dan pejuang Indonesia ketika yang memimpin adalah haji, masya Allah, luar biasa. Saya ingat salah satu sejarah, Pak Nafir dengan Kiai Haji Agus Salim kalau tidak salah. Mohon dikoreksi jika salah, mungkin jenengan pernah membaca. Pernah diundang oleh Freemasonry kalau tidak salah. Dalam sebuah kegiatan itu ada pemuka agama yang dia menyajikan sebuah tontonan, artinya menunjukkan kesaktian begitu. Menunjukkan kesaktian. Ada orang yang mati di doa-doa hidup. Dan hidupnya tidak main-main. Dia menjadi seorang tokoh penyanyi atau seriosa yang sudah mati gitu. Sehingga mayat atau jenazah ini seperti kerasukan ruh tokoh yang sudah meninggal. Dan itu diperlihatkan pada dua pejuang kita ini. Kemudian ditanya, bagaimana Tuan, apa pendapat Anda? Kalau tidak salah, entah Buya Hamka, saya lupa, Hamka mungkin. Kemudian dua tokoh nasional kita ini hanya tersenyum sambil mengatakan, Anda hebat sekali gitu. Bisakah Anda memanggil Pangeran Diponegoro? Saya ingin bertanya. Apa kata pemuka agama itu? Terlalu jauh, tidak bisa dikejar katanya gitu. Jadi hal ini menunjukkan bahwa bagaimana kemudian rongrongan itu untuk para pejuang kita begitu kuat dari berbagai sisi. Zending juga begitu kuat. Banyak sekali pendekatan yang mereka lakukan untuk mengaburkan para haji ini agar mereka tidak kuat dengan keislamannya. Sehingga ketika seseorang pulang haji itu memang luar biasa, dan titelnya itu di depan loh Bapak Ibu di Indonesia ini, bukan di belakang. Ini luar biasa, hajjah atau haji. Tapi hal tersebut boleh, artinya ulama juga tidak melarang titel itu diletakkan, namun tidak boleh menjadi kesombongan, ujub, tidak boleh. Dulu dipanggil Bapak Ibu, pulang haji dipanggil Bapak Ibu, marah misalnya. Bu, ibu-ibu, kak roh aku mari lunga kaji, ini kan mboten angsal ya. Ini hati-hati juga terkait dengan hal seperti itu. Baik, kemudian pintu selanjutnya babu kadhiminal ghaid wal 'afina 'anil nas. Ada pintu khusus untuk orang-orang yang mampu menahan marah dan mudah memaafkan orang lain. Nah, ini menjadi kesempatan. Sementara hari ini haji itu kan juga lama sekali antrinya. Maka kita bisa menjadi pribadi yang adab dan akhlaknya baik. Allah memanggil orang yang mampu menahan amarah dan mudah memaafkan saudaranya. Kadhiminal ghaid wal 'afina 'anil nas. Kemudian yang ke-8, babu dzikr, banyak berzikir. Kita pernah membaca hadis terkait dengan bagaimana iblis itu memiliki syariah atau bala tentara. Bala tentaranya iblis itu namanya adalah sinten? Setan, leres. Bala tentara iblis itu namanya adalah setan. Dan setan itu dari golongan jin dan manusia. Jin yang melakukan hal yang tidak baik maka menempel pada pribadi jin itu menjadi setan. Manusia yang melakukan hal yang tidak baik maka dia juga tergolong menjadi biasa mawon setan nih.
Sehingga ketika kemudian ini terkait dengan godaan setan. Iblis ini sebagaimana kita ketahui jumlahnya berapa? Iblis setunggal, ya. Iblis itu satu entitas, satu makhluk. Iblis itu satu. Iblis ini bertahan hidupnya sampai akhir zaman. Tetapi untuk setan yang terdiri dari jin dan manusia bisa mati. Sehingga jin itu juga mati, manusia juga mati. Iblisnya bertahan. Sehingga dari situ iblis itu memanggil setan gitu di dalam hadis tersebut. Setan yang pertama dipanggil, ditanya, "Engkau sudah melakukan apa?" "Aku sudah melakukan ini dan itu." Kata iblis, "Berhasil tidak?" Kata setan, "Tidak." Maka kata iblis, "Engkau tidak melakukan apapun." Bayangkan jenengan itu dipanggil oleh atasan, ditanya, "Kon wis lapo ae? Kalau mantun ngeten, berhasil?" "Boten, padha ae gak nyambut gawe kon." Itu bahasa kita. Lalu datang berikutnya ditanya, "Apa yang sudah engkau lakukan?" Kata setan ini, "Aku berhasil memisahkan suami dan istri sehingga mereka berpisah." Saya baca di penjelasan itu, apa pentingnya bagi setan ini untuk memisahkan suami dan istri? Ternyata ada yang disebut dengan kejahatan itu kolektif. Nah, ini kejahatan itu kolektif. Nah, kita pernah mendengar istilah ini ya, kejahatan yang terorganisir itu bisa mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Kita pernah mendengar kalimat itu. Nah, ketika kemudian ternyata iblis dengan bala tentaranya itu sangat terorganisir loh. Makanya dicek satu-satu pekerjaannya itu sampai begitu. Ini terkait dengan kita dilindungi Allah dari godaan setan itu, diantaranya satu zikir yang diajarkan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Diajarkan zikir itu diantaranya agar tidak tergoda oleh godaan setan. Tauhidnya itu penting. Nah, ketika kemudian saya baca penjelasannya, apa pentingnya mereka merusak? Ternyata rumah tangga itu adalah bagian dari sebuah bangsa. Kalau tiap rumah tangga ini jelek, maka bangsa itu jadi jelek. Dimulai dari mana kejelekannya? Dimulai dari anak yang terlantar. Bapak ibu bertengkar, korbannya anak, pendidikan Islamnya tidak nyampe, apa yang terjadi? Terus turun temurun jadi jelek. Bahkan ada salah satu buku, hilangnya kepakaran. Kalau tidak salah, ekspertis itu hilang. Maksudnya begini, ketika ilmu itu rusak dan ilmu itu diyakini benar, jadi ilmu itu rusak tapi diyakini sebagai sebuah kebenaran, maka bangsa itu otomatis akan menjadi rusak. Guru saya dulu pernah memberi contoh karena menjelaskan tijarah, perdagangan. Menjelaskan perdagangan itu bertanya begini, saya masih ingat betul. Sumber daya alam itu terbatas, kebutuhan manusia tidak terbatas. Kemudian beliau bertanya, betul atau tidak? Bagaimana Bapak Ibu? Jadi sumber daya alam itu terbatas, kebutuhan manusia tidak terbatas. Betul atau salah? Dalam sudut pandang pendidikan Islam, salah. Yang betul itu sumber daya alam itu tidak terbatas, kebutuhan manusia itu terbatas. Perlu bukti. Sederhananya ngeten, usia bumi dengan usia manusia panjang mana? Bumi. Sumber daya alam itu dari mana? Bumi dan langit Bapak Ibu. Gitu?
Inna fi khalqis samawati wal ard. Yang digali ini baru yang bumi. Yang langit ini kan masih berusaha, negara-negara besar gitu. Ada yang ke bulan mau lihat ada sumber daya apa di sana. Ada yang sampai meneliti jauh ke Mars dan lain sebagainya. Guru saya menyampaikan yang membuat sumber daya alam habis itu adalah keserakahan manusia. Harusnya orang itu hanya butuh 1 bungkus ketika makan, dia ngambilnya 1000 bungkus untuk dirinya sendiri. Itu yang membuat habis. Keserakahan manusianya. Sebenarnya ketika dikelola dengan aturan Islam, lebih dari cukup sumber daya alam kita ini. Kita bicara dunia nih, Indonesia ya punjul-punjul sebenarnya. Ketika sumber daya alam itu benar-benar dikelola dengan adil. Niki pun bel mantuk, pun isa ya. Baik, karena sudah bel pulang Bapak Ibu. Tadi sampai bab pintu zikir ya. Dan bab yang terakhir adalah babul birrul walidain. Pintu khusus untuk anak yang berbakti kepada orang tua. Ini juga akan dipanggil tersendiri. Setelah menyebutkan itu, sahabat ini bertanya, "Ya Rasulullah, adakah seseorang yang dipanggil dari semua pintu itu?" Jadi pertanyaannya, "Fahal yud'a ahadun min tilkal abwabi kulliha?" Adakah seseorang ya Rasulullah yang dipanggil dari semua pintu itu? Rasulullah menjawab, "Na'am." Sahabat ini bertanya, "Lalu siapa ya Rasulullah?" Kan bertanya-tanya, "Aduh, ternyata ono Bayangkan dipanggil dari semua pintu. Mirip-mirip kita gitu. Harusnya begitu Bapak Ibu. Kita harus semangat itu dipanggil. Lah kalau kita tidak dipanggil ke pintu surga, pintu siapa yang manggil? Jenengan purun gumbul Fir'aun, gumbul Korun, gumbul Haman, purun jenengan. Walaupun ada yang berkata enak mlebu neraka gumbul artis ayu-ayu, gak kober. Wong gumbulane ten mriku ketemu Fir'aun lho, Fir'aun. Kemudian Rasulullah menjawab, "Wa arju an takuna minhum." Ada di antaranya adalah kamu. Jenengan bayangkan, jenengan tanglet. Kanjeng Nabi, wonten sing dipanggil dari semua pintu. Ada, sinten Kanjeng Nabi? Ya di antaranya awakmu. Masya Allah, merinding. Bayangkan kalau kita dipanggil dari semua pintu neraka, tamat kita. Pintu gak sholat, pintu gak sodako, pintu gak poso, nyeluk ke wabeh pun ambiar, sudah selesai kita. Ya kita berharapnya seluruh pintu jannah. Siapa sahabat ini Bapak Ibu? Sinten? Loh, sinten nih sahabat nih? Yang bertanya ini sinten? Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kalau jenengan ingin dipanggil dari 8 pintu, baca Abu Bakar As-Siddiq itu ngapain saja. Nah ya. Insyaallah sementara niku nggih. Selama bulan Sa'ban Bapak Ibu, saya akan melanjutkan Kitabus Siyam. Kitab Al-Adabul Mufrad akan saya lanjutkan selepas Idul Fitri. Insyaallah selama Sa'ban dan Ramadan kita tuntaskan Kitabus Siyam agar kita mengerti, ya Allah, di Sahih Imam Al-Bukhari itu ternyata sangat kaya bab tentang siam Ramadan. Alhamdulillah kalau kemudian jenengan memiliki target Ramadan wingi aku khatam Quran, saiki aku kepingin khatam Sahih Bukhari 1 bulan, membaca saja tidak apa-apa Pak Ibu. Nanti tahun depan kalau memungkinkan, andai kata tidak tuntas tahun depan dilanjutkan lagi agar kita ulama nih kalau puluhan kali membaca kitab ini. Nah kita ini kan di atasnya. Insyaallah mari kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.